Pemirsa, ada saja kelakuan seorang remaja di Kota Malang. Pelaku ini nekat membuat laporan palsu menjadi korban pembegalan karena takut dimarahi orang tuanya. Pelaku ini membuat laporan palsu kepada pihak kepolisian dan mengaku menjadi korban pembegalan karena sebelumnya ia bertengkar dengan pacarnya. Sampai di rumah, ia mengaku kepada ibunya bahwa ia adalah korban pembegalan dan juga barang berharga miliknya ini hilang dirampas begal. Ya. Ya, jadi gimana ya Tih mau berkomentar terkait hal ini Tih? Aduh, tapi nggak apa-apa. Maksudnya ini mungkin pembelajaran lah buat yang bersangkutan. Ya. Karena kalau misalnya tidak dapat teguran sejak dini, khawatir nanti kalau sudah berumah tangga dengan pacarnya itu, dia menjadi terkategorikan masuk dalam golongan isti. Kenapa tuh? Ikatan suami takut istri. Oh gitu. Kita langsung tanyakan lah ya, Vi. Oke. Sebenarnya ini kok bisa sampai begini kasusnya? Nah, itu dia. Sudah ada Kompol Anton Widodo, ya, selaku Kapolsek Lowokwaru, Malang, Jawa Timur. Selamat pagi, Pak Kapolsek. Selamat pagi. Selamat pagi, Mas Arif. Selamat pagi, Mbak Rati. Pak Kapolsek, ini duduk perkaranya bisa dijelaskan, Pak? Ya, jadi begini, Mas. Tanggal 23 Januari 2024, segera datang ke Polsek Lowokwaru melaporkan tentang adanya peristiwa pidana pencurian dengan kekerasan atau begal. Korban datang ke Polsek Lowokwaru, kemudian menyampaikan laporan tersebut, terus kemudian kita tuangkan di dalam laporan polisi. Selanjutnya dilakukan penyelidikan oleh unit Reskrim Polsek Lowokwaru. Serangkaian penyelidikan kita lakukan, kemudian dari 2 hari kita melakukan penyelidikan, diperoleh fakta hukum yang sebenarnya bahwa peristiwa tersebut tidak ada. Nah, selanjutnya kami lakukan pemeriksaan ulang kepada pelapor, dan selanjutnya pelapor menyampaikan bahwa ya, peristiwa itu tidak ada, dan kemudian kita lakukan gelar perkara terkait dengan laporan tersebut adalah laporan fiktif, sehingga kami petugas membuat laporan model A, ini temuan petugas bahwa terhadap apa yang sudah dilaporkan oleh pelapor tersebut adalah laporan palsu. Dan Pak Kapolsek ini Oke, lanjutkan lagi, Pak. Nah, sebenarnya setelah kita lakukan laporan polisi model A, pelapor menyampaikan bahwa sehari sebelumnya dia menemui pacarnya karena ada perselisihan paham antara si tersangka ini dengan pacarnya. Akhirnya tas yang berisi handphone, kemudian KTP, ATM itu dititipkan kepada pacarnya. Kemudian dia bercerita kepada ibunya yang menjadi korban begal. Ya, sama ibunya, kalau memang kamu merasa jadi korban begal, lapor. Kemudian diantar itu tersangka diantar oleh ibunya lapor ke Polsek Lowokwaru. Begitu ceritanya, Mas Adi. Pak Kapolsek, atas dasar apa, Pak? Statusnya tersangka dong, Pak ya? Berarti sekarang ya, Pak ya, tersangka ini menitipkan atau meninggalkan barang berharga, termasuk handphone tersebut dengan pacarnya. Atas dasar apa, Pak? Ya, dari hasil pemeriksaan disampaikan oleh tersangka bahwa karena waktu itu ada perselisihan paham antara tersangka dengan pacarnya. Akhirnya jadi untuk apa, mungkin untuk menciptakan situasi perdamaian kondusif, atau permohonan maaf atas perselisihan tersebut, harta benda diserahkan, begitu ya, Pak? Ya, lebih kepada biar situasi mereka rujuk kembali kali ya. Oke, Pak Kapolsek, ini nantinya proses hukum akan terus dilanjutkan atau seperti apa, dan pasal apa yang akan dikenakan kepada pelaku? Baik, untuk perkara ini tersangka kita sangkakan pasal 220 KUHP. Setiap orang yang melaporkan tentang adanya suatu perkara yang dapat dihukum atau peristiwa pidana, padahal ia ketahui bahwa peristiwa tersebut tidak ada, ancaman hukumannya adalah 1 tahun 4 bulan. Dalam pasal ini, karena ancaman hukumannya adalah
Ya, Ya, Mas. gimana Pak? Lanjut Pak. Nah, karena ancaman pidananya adalah 1 tahun 4 bulan, ini tidak memenuhi syarat formil, karena syarat formil itu tersangka dapat dilakukan penahanan apabila ancaman hukumannya adalah 5 tahun dan masuk dalam pasal pengecualian. Untuk pasal 220 ini tidak masuk dalam pengecualian, sehingga kami tidak melakukan penahanan terhadap tersangka. Namun untuk proses pidananya tetap kami lanjutkan. Berjalan. Status wajib lapor Pak? Atau seperti apa? Ya, ya. Kami lakukan wajib lapor untuk memantau keadaan tersangka. Oke. Pak, Baik. mungkin sedikit saja Pak. Himbauan apa dari kasus ini kepada masyarakat ya Pak ya? Yang bisa disampaikan, yang bisa dipetik Pak? Ya, baik, kami sampaikan kepada warga, ketika memang itu tidak ada peristiwa pidana atau kejadian pidana, tidak usah, artinya tidak menyampaikan itu kepada pihak yang berwajib, karena memang ada hukuman terhadap para pelaku yang menyampaikan laporan itu palsu. Baik, terima kasih banyak Pak Kapolsek Lowokwaru sudah berbagi informasi dan waktunya pada pagi hari ini. Selamat Sama-sama, beraktivitas kembali. Assalamualaikum.